Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Saya bicara dengan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Pak William Sabandar. Saya panggil Pak Willy ya, Pak. Terima kasih. Saya ngomong soal MRT, saya harus buka rahasia bahwa saya belum pernah naik MRT. Saya undang Mbak Rosi untuk ke MRT kesempatan pertama. Saya juga tanya loh orang di sini, siapa yang udah pernah naik MRT? Ada, tapi nggak terlalu sering. Mungkin kenapa? Karena MRT masih sangat terbatas destinasinya. Kalau ke Palmerah ini memang belum ada dan sih. titik ini nggak dijangkau oleh MRT. Betul. Jadi, Aku tanya sama teman-teman redaksi Kompas TV, siapa di sini yang sering naik MRT? Enggak, rata-rata KRL. Jadi memang tantangannya adalah menambah jalur MRT. Selamat tapi Pak Willy, ini 3 tahun beroperasi Terima MRT. kasih. Kalau kita baca sebenarnya MRT ini sebenarnya sudah jadi proyek nasional dari tahun berapa ya Pak? Akhirnya bisa terwujud juga. Pak, 3 tahun beroperasi, fase pertama itu Bundaran HI Lebak Bulus. Sebelum saya nanya lagi, apa evaluasi Pak Willy apa untuk fase pertama ini? Ya, menyiapkan fase pertama ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu panjang sekali. Dan kita tidak ingin sebenarnya mengulangi pengalaman mempersiapkan apa yang proyek. tidak diingin ulangin Pak? Proyek ini direncanakan mulai tahun 1985. Jadi lebih dari 30 tahun in the making sebenarnya. 1985, 1990-an itu mulai feasibility study karena kemudian waktu itu ada krisis ya. Kemudian pergantian pemerintahan, kita baru mulai itu MRT itu baru lahir di 2008 dan baru kick off pembangunannya itu di 2013 and takes 6 tahun untuk sampai MRT pertama itu beroperasi. Apa yang kita nggak ingin ulangi adalah proses persiapan yang sepanjang itu. Karena kita sendiri Jakarta dan Indonesia sebenarnya sudah sangat terlambat menerapkan sebuah sistem transportasi modern di kotanya. Kalau kita kota modern itu selalu dicirikan ya, Mbak Rosi tadi bicara soal London dan kota-kota lain, selalu dicirikan oleh good transport system. Nah, Jakarta tidak punya itu sebelumnya dan kota-kota besar lain di Indonesia tidak punya transport system yang baik. Orang sangat tergantung pada transportasi pribadi, ya, transportasi pribadi. Kalaupun ada transportasi publiknya memang tidak nyaman. Nah, ini yang harus segera dihadirkan sebenarnya supaya Indonesia itu punya kota-kota modern yang dicirikan oleh transportasi publik yang modern gitu. Nah, kalau kita lihat Singapura misalnya sudah 30 tahun, Hong Kong 40 tahun. Apakah kita mau menunggu 40 tahun misalnya untuk punya satu sistem transportasi publik seperti Hong Kong atau 30 tahun seperti Singapura? Kan tidak. Oleh sebab itu memang yang sekarang jadi evaluasi kita adalah bagaimana melakukan percepatan dalam membangun jaringan transportasi MRT ini ya. Karena sorry Pak Willy, karena kalau kita lihat orang Indonesia di luar negeri itu mereka mau loh naik transportasi publik. Mereka ke London naik Tube, New York Subway, yang pada hobi ke Korea Selatan juga naik Subway. Hanya memang ketika kembali ke tanah air mereka lebih memilih kendaraan pribadi karena nggak ada opsi. Karena itu kalau di luar negeri this is the option, itu opsinya. Kalau di sini opsi itu tidak ada. Naik taksi mahal. Naik taksi sangat mahal kalau di London. Jadi dan memang itu kebijakan pemerintah sengaja memang dibuat untuk memahalkan. Kalau Anda punya transportasi pribadi, taksi mahal, parkir di ini mahal dan sebenarnya itu proses yang sedang disiapkan di Jakarta ya. Tetapi dengan persyaratan transportasi publiknya harus dibuat bagus dulu, Mbak Rosi. Baru kita bisa kemudian menyiapkan policy yang kemudian meng-encourage orang naik transportasi publik dan discourage orang untuk transportasi pribadi. Artinya gini ya Pak Willy ya, dengan fase pertama yang sudah jadi, harusnya fase kedua ada 2A, B, atau sekali lagi Pak, Bundaran HI Kota. Ya, jadi yang 2A itu yang sekarang kita kerjakan dari Bundaran HI ke kota, yang sedang dalam proses persiapan 2B itu dari kota sampai ke Ancol Barat. Nah, ini will complete the network utara selatan itu sepanjang 28 km kalau itu selesai. Itu udah mulai sekarang Pak? Prosesnya udah mulai, jadi kalau nanti saya undang ke MRT ya, sekaligus naik MRT dan lihat proyeknya Mbak Rosi ya, kita bangun bawah tanah. Jadi karena memang
Nah, ini salah satu tantangan membangun metro di kota yang sudah sangat padat, itu adalah persoalan tanah. Kita nggak punya space tanah yang luxury lagi kalau kota-kota seperti Jakarta. Nah, di kota itu misalnya kalau kita bangun kemarin dari Bundaran HI ke selatan itu sampai di Blok M itu bawah tanah semua. Karena kalau membangun di Sudirman, Tamrin udah nggak mungkin di atas. Kotanya jadi jelek. Membangun metro di atas, bangunan tiang-tiang itu akan merusak keindahan kota. Nah, jadi itu adalah pilihan space yang ada? Pilihan space yang ada hanya bawah tanah. Nah, memang bawah tanah menjadi lebih mahal, tapi kalau mau menata kota menjadi lebih bagus memang bawah tanah. Dan sebenarnya ada potensi peluang yang dibuat oleh bawah tanah karena kita jadi punya ruang bawah tanah. Kan kalau Mbak Rosi ke Singapura aja itu kan mall-mallnya ada di bawah tanah. Kegiatan orang nggak di atas lagi. Nah, apa yang bisa di-create oleh jaringan transportasi bawah tanah ini adalah kita nanti akan punya pusat-pusat kegiatan bawah tanah. Nah, ini sekarang yang sedang kita siapkan seluruh jalur dari Bundaran HI sampai ke kota dan bahkan sampai ke Ancol itu akan bawah tanah. Itu lebih menantang dari kita membangun yang 16 km fase pertama di mana sebagian karena begitu keluar dari. Kalau ini total bawah gitu kan? Kalau ini total bawah tanah. Underground. Totally underground, kira-kira 20-30 meter di bawah tanah karena kalau di Harmoni. Dalam loh itu? Dalam karena di Harmoni itu kali. Ada kanal Ciliwung jadi Hayam-Wuruk dan Gajah Mada. Itu di tengahnya ada kali dan kita harus bikin tube, harus bikin terowongan di bawah kali tersebut. Jadi memang tingkat kedalamannya itu dipengaruhi oleh karena itu ada kali gitu. Oke. Jadi yang paling baru dari pembangunan MRT fase kedua A, B ini adalah semuanya bawah tanah. Jujur tapi sih Pak Willy, aku agak serem sih Pak. Ya, harus lihat. Asli, serem gue. Tapi mungkin gini Pak, menurutku kenapa aku serem, karena gini. Sorry to say, kenapa kita nggak serem ketika itu Tube di London misalnya? Kenapa kita nggak serem itu di Jepang, Shinkansen misalnya gitu? Karena mereka ngerawat, kita tuh terkenal bisa bangun nggak bisa ngerawat. Wah lain nih sekarang, kalau ini budaya ini yang kita bawa sebenarnya. Gue takut aja Pak Willy, maksudnya gila nih begitu di dalam ini kalau nggak dirawat, aduh, males banget ngebayanginnya, knock on wood. Ini harus bawa Mbak Rosi ke MRT baru lihat bagaimana prosesnya, karena yang kita instil sebenarnya adalah kulturnya. Ya, kita itu benar sekali tadi. Waktu saya dapat tantangan untuk membangun. Karena Pak ya, karena mungkin saja jenis tanahnya beda, konstruksinya. Itu kalau nggak dibangun dengan apa? Betul. Ekstra hati-hati dan teknologi yang baik. Teknologi yang baik, safety-nya. Betul. Iya, betul sekali. Dan that's why kenapa kita belajar dari negara yang memang pertama punya kemampuan seperti Jepang. Kita belajar kemudian benchmarking ke semua negara yang mungkin sudah pernah melakukan kesalahan. Dan tadi benar sekali bahwa kalau kita tidak bisa merawat, maka jangan pernah bermimpi punya fasilitas bawah tanah seperti ini. Ya. Di bawah itu karena dia harus sangat bersih, nggak boleh ada sampah. Bayangin kalau ada sampah, mungkin akan banyak binatang yang di bawah dan itu akan merusak seluruh ekosistem signaling dan kabel yang kita taruh di bawah. Jadi kalau MRT itu tidak bisa buang sampah, tidak ada tempat sampah kalau naik MRT dan orang memang nggak diperkenankan untuk buang sampah. Kalau kita naik MRT stop begitu masuk ke pintu setelah bayar itu sampah makan nggak diperkenankan. Dia kalau punya sampah dia harus di kantong dan nanti ketika dan memang nggak ada tempat sampah. Kenapa? Karena memang budaya bersih itu harus ada di bawah tanah. Karena itu kita sendiri nggak akan selamat. Ya, karena tadi begitu mulai kelihatan kotor ada hewan yang masuk dan itu akan bisa merusak sistem gitu. Yang kedua anak-anak MRT ini kan kita teman-teman ini belajar ya. Kirim ke Jepang untuk merawat prosesnya. Dan di Jepang mereka belajar kultur bahwa sangat disiplin dalam melakukan perawatan. Tidak bisa kita karena for the sake of menghemat ya, kemudian kan keretanya masih bagus, ini kan masih bisa dipakai sampai tahun depan, nggak bisa. Kalau sistem yang MRT ini harus ini, karena apa? Ini kereta otomatis yang sebenarnya dioperasikan oleh komputer. Jadi kalau Mbak Rosi ke MRT Jakarta ini kan memang tidak on time performance-nya 100%. Tidak ada keterlambatan, by second dia harus berangkat ya, dan itu semua by komputer. Nah, kalau
orang-orang yang menjalankan ini tidak disiplin, sistem ini bisa korup, bisa rusak. Jadi memang terbawa di dalamnya adalah sistem pengelolaan modern. Kultur yang mengelola ini memang harus orang-orang yang punya disiplin yang kuat gitu. Dan ketika kita bersiap secara fisik untuk MRT fase ke-2A, 2B yang semuanya di bawah tanah ini, itu totally mengubah perilaku penumpang. Betul. Nggak bisa sama seperti biasa. Buang sampah, even hanya makan permen langsung buang, itu totally nggak boleh. Memang nggak boleh. Karena dan itu yang saya terus terang impress ketika masyarakat Jakarta itu berubah. Jadi pada Maret 3 tahun yang lalu itu diresmikan, memang kita mulai menerapkan prinsip itu. Orang yang datang pada awal-awalnya itu piknik karena it's a new facility gitu ya. Jadi mereka bawa makanan, mereka bergantung. Tetapi kemudian masyarakat, society menghukum mereka ya, mengatakan itu nggak boleh karena now we have a good facility ya. Ini harus diapresiasi seperti itu. Dan in a sudden, mungkin nggak lama, seminggu itu semua berubah. Jadi masyarakat waktu itu orang buang sampah di depan karena nggak ada tempat sampah ya. Jadi mereka buang sampah, tapi kemudian kita punya teman-teman society, public, yang kemudian kerja bakti ngumpulin sampah-sampah itu ya. Dan ini menurut saya gerakan bagus ya, karena orang kemudian jadi lihat kita sekarang udah punya naik kelas nih transportasi publiknya, kita udah punya good facility ya. Mari kita rawat sama-sama. Jadi itu jangan jorok. Itu yang kita appreciate ya. Masyarakat sekarang betul-betul menghargai, they have a good transport system dan mereka pelihara gitu. Pak, aku tadinya ngira gini loh, kenapa yang fase ke-2A, 2B ini banyak di bawah? Karena salah satu yang membuat aku khawatir waktu itu mau dibangun, Kota Tua itu kan banyak sekali heritage-nya, cagar budaya gitu. Benar. Apakah kita mau mengorbankan demi masa depan transportasi publik yang modern, kemudian ini akan ada resiko pada bangunan ini? Apakah bawah tanah itu juga salah satu bagian dari solusi tetap jaga heritage? Karena kan bagaimanapun juga kan mereka akan kena tuh. Betul sekali. Jadi ini yang harus dilakukan, bahwa membangun tetapi juga preservasi ya, memelihara ekosistem cagar budaya. Kalau kita ada sebenarnya sepanjang jalur 2A dan 2B itu cagar budaya semua, Mbak Rosi. Monas misalnya, kita masuk ke di Jalan Tamrin saja itu ada jam tua yang harus kita pindahkan ya, dan itu like 3-4 bulan untuk pindahin itu, dan dia harus dipindahkan dalam kondisi yang tetap bergerak terus ya, tidak boleh karena dipindahin karena lagi bangun nih, mau karena bangunan. dibangun. Ya. Oke, jadi nanti pindahin lagi. Nanti kita kembaliin lagi. Oh. Jadi dia harus kembali ke seperti semula. Oke, dipindahin supaya supaya tidak terganggu pada saat pembangunan. Jangan kenapa-napa ya. Jangan kenapa-napa. Jadi dipindahkan. Roboh, marah ya. dan karena tinggi kita harus potong gitu ya. Tapi jamnya nggak boleh berhenti berdetak. Bisa tuh. Bisa. Dan itu yang harus kita lakukan. Kenapa susahnya membangun fase 2? Ya, kita masuk ke Monas misalnya ya, kita ketemu banyak sekali karena di bawah Monas itu pernah ada pasar Batavia, kira-kira 1700-1800. Banyak artefak-artefak yang harus buka gitu. Kita masuk ke kota, kita ketemu tram ya. Jadi kita ketemu jaringan tram lama ya, itu ternyata dibangun di 1800-an. Ketika Jawa baru pertama kali dibangun tram. Dan nggak bisa kita gilas begitu saja, harus diangkat, dipindahkan sementara. Nanti kita beberapa bagian ini mungkin kita akan letakkan di situ sebagai tanda bahwa di jalur yang sekarang kita bangun MRT, di atasnya itu pernah dibangun tram. Masuk ke kota, kita lihat beberapa artefak lain, ternyata pernah ada benteng Batavia di situ. Kita harus berhenti. Nah, dengan tim cagar budaya itu waktu itu sempat ada pertimbangan. Ini kalau seperti ini, apakah stasiun ini layak dibangun di sini? Nah, kuncinya sekarang adalah dibicarakan gimana tetap dipreservasi kawasan benteng Batavia yang ada di kawasan kota itu dengan membangun ini. Jadi yang ingin kita pertahankan sebenarnya bagaimana membangun tetap mempertahankan budaya atau cagar budaya kota tua ini. Banget sih, Pak. Challenge banget. Tetapi transportasi modernnya tetap bisa ada gitu. And that's why kenapa ini lebih lama. Jangan jadi pilihan transportasi publik yang modern atau
Tidak boleh. mempertahankan heritage. Betul sekali. They have to Go together. together, iya. Iya, benar. Iya kan? Iya. Takutnya, for the sake of transportasi publik yang modern ya Iya. nggak apa-apa deh ya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Bahkan setelah transportasi modernnya jadi, kota itu harus jadi lebih vibrant, kota tua itu sebagai tempat wisata. Jadi kita berharap nanti integrasi mulai dari, karena kita sedang persiapkan juga Taman Mini. Jadi kalau masyarakat mau, ini kan fasilitas rekreasi ya, MRT juga itu recreation facility. Jadi dari Taman Mini, kemudian ke Ragunan ya, kemudian ke Monas sampai ke Kota Tua itu in one line. Jadi bahkan sekarang dengan integrasi kita dengan kereta bandara misalnya nanti yang sedang kita siapkan juga, masyarakat datang ya, mungkin punya loker, siapkan di situ dan mereka bisa ke tempat-tempat Jakarta ya, rekreasi di Jakarta itu dengan menggunakan MRT. Iya. Jadi 2A 2B dan kemudian ada yang 3 kan? Iya. Yang 3 adalah? Yang 3 ini, jadi kalau 1 dan 2A 2B itu utara selatan vertikal ya Jakarta, membedah Jakarta dari utara ke selatan. Yang fase 3 itu membedah Jakarta dari timur ke barat. Ya, jadi kita lihat sebenarnya fase 3 ini lebih panjang lagi Mbak Rosi. Itu di luar Jakarta even. Yeah. Itu 87 km mulai dari Banten di Balaraja sampai ke Jawa Barat di Cikarang. Segmen Jakartanya jadi 87 km, segmen Jakartanya yang sekarang sedang dalam proses persiapan itu 31 km. Jadi dari Kalideres sampai ke ujung Menteng gitu. Jadi ini akan selesai semua kapan Pak? Bener ya? Maret 2025? Ya, itu yang untuk fase 2A. Oke. Ya, jadi kita selesainya harus bertahap. Kalau yang fase 2B sampai ke Ancol itu 2030. Kemudian kita berharap yes, building metro system bawah tanah harus. Kirain ngobrol sama Pak Willy, tiga-tiganya bisa selesai 2025. Kirain, ternyata 2030. Iya, untuk sampai ke Ancol Barat ya. 2B. Tapi, strateginya sebenarnya adalah membangun tidak lagi secara linear, Mbak Rosi. Jadi kita tidak bisa nunggu 2B selesai baru kita bangun fase 3. Harus paralel. Harus paralel. Kita sedang mempersiapkan fase 3, kalau bisa dibangun tahun depan, ya, mulainya, ya. Jadi dia akan selesai dalam waktu yang relatif, ya, 1 tahun selesai, 1 tahun. Beda dengan cara kita, ini another evaluation, beda dengan cara kita membangun fase 1, kita tunggu fase 1-nya selesai, baru kita mulai fase 2. Sekarang kita nggak harus tunggu fase 2-nya selesai. Kita bisa mulai 2B, kita nggak harus tunggu 2B-nya selesai, kita fase 3. Ya, dan fase 4 kita udah mulai siapkan juga dari Fatmawati ke Taman Mini Indonesia Indah. Wow, tapi kenapa Pak? Butuh waktu yang terlalu lama sih menurut aku. Aku pikir dengan kita sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya, masih lama sih Pak. Ya, membangun fase 1 aja itu dari 2013, baru diresmikan 2019, 6 years, 6 tahun. Kita membangun satu jaringan. Yang ke utara ini bahkan lebih sulit karena itu tadi yang saya bilang, setiap ketemu bangunan cagar budaya kita harus berhenti. Ada satu lagi challenge membangun ke utara karena itu tanah, kalau Mbak Rosi tahu bahwa yang Jakarta itu mengalami degradasi lahan di utara. Nah, settlement yang terjadi di utara ini harus kita antisipasi karena kalau kita membangun satu infrastruktur seperti ini kan kita mengatakan ini forever, nggak mungkin kita. Jadi seluruh kondisi tanah itu harus dipertimbangkan. Kita membangun di kawasan jalur utara itu juga itu bangunan-bangunan tua yang kalau disentuh dengan tunnel boring mesin yang sedang berjalan atau pondasi kita, bangunan-bangunan tua itu bisa turun. So we have to be very careful. Banyak sekali bangunan pemerintah ya, bangunan cagar budaya sepanjang itu yang harus kita taruh instrumen khusus untuk memastikan kalau memang nanti bangunan itu terjadi penurunan itu harus dipastikan ya, tidak sampai roboh. Kata gampangnya jangan sampai ambles. Jangan sampai ambles itu. Ya, itu dia. Ya, jadi itu yang kenapa kita benar-benar harus berkomunikasi dengan masyarakat di situ karena cost-nya bisa mahal sekali kalau sampai pembangunan ini tidak memperhatikan bangunan-bangunan tua seperti itu. Jadi sebenarnya salah satu moral cerita kita ngobrol ini, Pak Willy, kan mau bangun dari bundaran HI ke kota, lalu bundaran HI ke yang B apa? Ancol Barat. Ke Ancol Barat.
pasti yang naik kendaraan pribadi akan ngomel-ngomel karena macet banget pasti. Tapi ternyata sebenarnya di balik ngomel-ngomel itu ada sesuatu yang juga harus kita perjuangkan bersama, yaitu kita akan punya transportasi publik modern yang hebat, tapi juga kita tidak akan kehilangan ikon-ikon bersejarah di kota tua. Dan ini memang harapan baru. Jadi ya mudah-mudahan bagi Anda yang akan melewati itu ngomel-ngomelnya agak ditahan. Di kota itu sedikit saja ada area. Itu nggak ada pembangunannya udah macet banget sih Pak. Tapi sebenarnya memang kita harapkan masyarakat Jakarta ini lebih beralih dari menggunakan transportasi. Ya tapi 2030 masih lama banget kali. Paling nggak yang fase 1 kan udah bisa. Jadi yang sekarang berkantor di sepanjang Sudirman udah bisa berpindah kan, dan nyaman kok ini naik itu. Dan kita kerjasama dengan pemilik-pemilik buildings ya di kawasan, karena MRT kan kita coba bertransformasi. Ini bukan perusahaan yang ansi perusahaan transportasi. Saya sejak pemimpin MRT saya mengatakan we are changing the lifestyle of people of Jakarta gitu. Jadi istilahnya bagaimana merubah ya yang tadinya perusahaan transportasi, tetapi perusahaan anak-anak muda yang ada di sini punya keinginan untuk lihat kotanya jadi lebih bagus dong. Jangan jadi kota yang termacet di dunia, kota terpolusi di dunia. Jadi ada kebanggaan untuk mengerjakan itu. Jadi sekarang itu sepanjang jalur itu kota-kota mulai dibangun. Mulai dari Lebak Bulus ya, kalau kita mulai lihat kawasan pejalan kakinya mulai kita tata sehingga masyarakat sudah nyaman untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda gitu ya. Disabilitas juga bisa menggunakan itu dengan nyaman, dan pelan-pelan sekarang mulai bangunan itu kita bangun ke atas ya. Karena kesulitan tanah, dan memang merubah budaya dari yang tadinya kota yang sangat tergantung pada kendaraan pribadi ya, menjadi kota yang tergantung pada kendaraan publik itu membutuhkan gerakan bersama. Nggak bisa dilakukan oleh MRT atau pemerintah sendiri. Dan ini yang kita lakukan dengan gerakan masyarakat untuk merubah kota. Challenge-nya juga nanti pada saat yang fase 2A, 2B ini, jadi sebenarnya mereka aktivitasnya di bawah, Bapak juga akan ekosistemnya ada, jadi di situ akan bisa ada aktivitas ya, bisa ada pertokoan, ada mall ya, ada mall, itu nanti dia tinggal naik, udah di kota gitu ya. Ya. Dan itu sekarang kita ada 2 integrasi yang kita lakukan. Yang pertama, seluruh stasiun kita terintegrasi langsung dengan bus. Jadi orang naik bus nggak perlu keluar dari stasiun, langsung turun dapatnya. Yang kedua, jalur-jalur ini juga terintegrasi dengan seluruh fasilitas publik, mall. Jadi kalau yang di fase 1 itu kita keluar masih di trotoar. Kalau fase 2 ini keluar udah langsung pertokoan. Nah yang ketiga, yang tambahan lagi, stasiunnya kita buat lebih panjang. Jadi di bawah itu sudah disiapkan fasilitas berbagai macam fasilitas untuk kenikmatan ya, masyarakat menikmati. Jadi tidak hanya bertransportasi, tapi yang tadi baru sekali ada mall-nya, ada experience. Exactly, ada experience. Jadi orang merasakan gitu ya, mereka naik transportasi, tapi tadi yang poin penting itu kata kuncinya adalah experience gitu. Kita bisa mulai lihat pembangunan 2A-2B kapan Pak? Atau 2A dulu deh? 2A sekarang udah. Kemarin 3 minggu yang lalu Pak Presiden itu meresmikan tunnel boring mesinnya udah mulai bergerak gitu ya. Dan ini satu proses pendidikan sebenarnya yang juga kita ingin karena waktu fase 1 juga itu kita ngundang publik untuk ngelihat. Jadi setiap hari satu hari dalam seminggu itu kita ngundang masyarakat melihat dan membayangkan di bawah Tamrin 20 gini loh. Ada kayak gini, ada 2 tunnel besar yang sedang dibor gitu ya. Itu yang sekarang kita karena sekarang sedang pandemi, jadi kita punya visitor center ada 2, Mbak Rosi. Jadi kepada masyarakat nanti yang pertama itu di Monas kita bangun satu visitor center. Silakan kalau mau melihat pembangunannya seperti apa, kemudian ada artefak-artefak cagar budaya yang sudah dikerjakan, itu kita ada di situ dan bisa dikunjungi. Yang satu lagi di kota. Kenapa kota kita pilih, dan itu kita kerjasama dengan Kereta Api Indonesia, karena stasiun kota itu stasiun tua sekali, 1800 dibangun, dan kita ingin dengan Kereta Api Indonesia untuk mengintegrasikan seluruh sistem. Jadi harapannya nanti ada museum untuk melihat ya seluruh
industri perkembangan dari awal sekali transportasi publik itu mungkin sampai ke masa depan gitu. Wow, ini sebuah lompatan jauh yang sebenarnya juga butuh sacrifice ya. Harus dan nggak bisa ini sebuah lompatan jauh tidak tanpa pengorbanan. Kita terlambat melakukannya, tapi saya berharap kota-kota lain tidak melakukan kesalahan seperti Jakarta. Kita sacrifice-nya besar sekali ya, membangun. Minta maaf masyarakat yang ada di harus mengorbankan ya, bahkan harus merubah bisnisnya karena sekian lama gitu ini gitu ya. Dan hari ini kita coba mulai mengedukasi kota-kota lain, jangan sampai menunggu kotanya padat dan hampir tidak ada kota yang kalau di Indonesia tidak ada kota yang backbone-nya itu transportasi publik. Semua jalan, semua transportasi pribadi. Nah, Jakarta ini adalah contoh sebenarnya kota di Indonesia yang bisa dibilang terlambat, tetapi nggak mau ketinggalan lagi. Nggak mau ketinggalan, dan benar kita bisa lihat sekarang benar-benar masyarakat, jumlah orang yang naik transportasi publik sudah semakin meningkat, dan ini adalah proses yang kita kerjasamakan ya dengan berbagai ya, bukan hanya MRT, dengan bus, BRT, LRT, taksi ya, kemudian online transportation itu we collaborate ya, karena tadi 16 km mau layanin apa? Kecil sekali ya, tapi dari Palmera misalnya, dari stasiun Kompas ini mau ke katakanlah mau ke Bundaran HI ya, paling dari sini dia ke Duku Atas, kemudian dia nyambung MRT sampai ke Bundaran HI. Jadi prinsipnya harus ada integrasi antara sistem transportasi. Dan supporting kendaraan transportasi publiknya nggak boleh turun. Benar. Jadi udah enak-enak naik MRT, tapi kalau kemudian feedernya ini kan nggak ada daya tarik. Harus grow together. Jadi benar-benar. Jadi itu yang proses pembelajaran itu yang harus terjadi, karena orang nggak akan naik transportasi publik. Karena Pak Willy sama jajaran MRT Jakarta udah bikin MRT cantik-cantik, tapi feedernya atau supporting ekosistemnya nggak kebangun. Ya, pemerintah DKI sekarang memperkenalkan satu konsep yang namanya Jaklingko. Itu integrasi sebenarnya. Jadi karena kota ini nggak bisa hanya dijangkau dengan satu sistem transportasi tadi yang kalau naik angkotnya itu tidak naik kelas, ya tetap masyarakat nggak akan menggunakan. Jadi ini satu, integrasinya itu baik secara infrastruktur, secara layanannya harus bagus, secara tiketingnya juga harus terintegrasi. Hari ini kita naik MRT different tickets, naik Transjakarta. Nah, ini yang sedang diupayakan. Padahal sebenarnya kemana-mana satu tiket aja, Pak. Satu tiket. Tapi proses ini juga ya, ini transformasi digital yang sedang berlangsung ya, bersama-sama dalam bendera Jaklingko, pemerintah DKI dan pemerintah pusat coming together mau merealisasikan ini, dan tahun ini kita akan mencanangkan satu tiket untuk seluruh transportasi publik. Keren dong. Iya. Ya, kita akan dalam Jaklingko itu udah terintegrasi, dan tarifnya juga akan lebih murah kalau naik transportasi publik, naik transportasi terintegrasi. Oh, dibandingkan kalau beli sendiri-sendiri? Dibandingkan kalau beli satu-satu. Oke, kalau jadi ini paket hemat. Ini pahe. Ini pahe. Soalnya aku sering lihat tuh nanya ini tiketnya ini gimana, ini susah. ini. Ya, beda. Kalau beda-beda kan itu masyarakat nggak asik deh pokoknya. Tapi kalau kemana-mana udah tinggal tap aja sama kan. Dan satu sistem ya. Iya. Kalau sekarang kan sistemnya masih beda-beda gitu. Ada yang harus tap 2 kali, ada yang hanya tap sekali gitu ya. Cara beli tiketnya lain-lain gitu. Nah, ini kerumitan-kerumitan yang menghambat orang atau membuat orang merasa tidak nyaman naik transportasi publik. Nah, proses integrasi ini yang hari ini sedang betul-betul kita pacu untuk terjadi. Pak Willy tadi sudah cerita soal lesson learned dari semua proses pembangunan MRT ini yang jangan diulang. Tapi di balik itu juga ada kebanggaan karena ada gerakan semua masyarakat untuk ikut ngejagain MRT. Pak Willy punya satu yang masih agak menakutkan nggak? Aduh, jangan sampai nih kejadian misalnya dari seluruh proses MRT ini. Ada kecemasan atau ketakutan tersendiri? Ya, saya hanya berpikir karena membangun
MRT itu kan mahal, dan ketika kita memulai, kenapa lama memulai? Karena selalu orang berhitung, ini kan mahal. Kalau mahal, dia menjadi less priority gitu. Saya hanya berpikir jangan karena dia mahal kemudian kita nggak membangun sistem transportasi publik. Nah, kota-kota lain ya ini sedang menuju ke sana ya. Ketakutan saya seperti itu gitu. Jadi you have to invest now gitu, dan memang mahal gitu ya. Tapi untuk sebuah kenyamanan publik ya itu hal yang harus dibayar gitu. Benar, ya setuju sih. Karena kita sering sekali juga punya pola pikir kok mahal gitu. Padahal yang disebut dengan mahal itu sangat kaitannya dengan teknologi keselamatan. Iya, betul. Dan itu nggak boleh ditawar. Itu nggak boleh ditawar, benar. Jangan kemudian dibanding-bandingkan, satu MRT kita bisa bikin macam-macam gitu. Nah, politik anggaran ini memang harus benar-benar sama, menjadi keputusan politik yang sama tanpa perdebatan. Mahal, yes, karena ini menyangkut teknologi keselamatan pengguna transportasi. So far tapi so good dong, Pak? So far so good, ya, berjalan ya. Kita lagi coba mengakselerasi kalau bisa fase 3, fase 4 ya. Itu juga berjalan paralel dengan fase 2A dan fase 2B. Pak Willy, aku sempat baca karena masa pandemi gini JICA masih cukup ragu untuk investasi lagi. Seberapa serius Pak? Karena kan memang bagaimanapun juga investor kalau ngeliat lagi masa pandemi ini mungkin nggak mau gaspol. Tapi di other side ini adalah proyek sangat strategik ya. Jadi pertama dia proyek strategik nasional ya. Yang kedua untuk Jepang ini one of the milestone project di kawasan ya. Ada di siapapun mau berinvestasi. Jadi untuk mereka tidak ada pilihan ya. Mereka komitmen untuk meneruskan. Fase 2 kita udah dapat, bahkan fase 3 mereka juga sudah komit untuk still commit untuk mengerjakan. Bahkan persoalannya sekarang kita juga ingin mengajak ya mitra-mitra yang lain. Jadi untuk ikut berkontribusi supaya kerjanya kerja bareng nih, termasuk private sector gitu, untuk mulai membangun MRT. Pak, kalau saya sih dengar JICA ya mudah-mudahan mereka tetap komit haruslah ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya lihat dari JICA ya kalau Jepang kan bukan bagaimanapun kita salut lah dengan cara mereka untuk jaga kualitas ya Pak ya. Itu salah satu benefit juga. Tapi kelihatannya masih agak wajah harap-harap cemas soal JICA. Karena ini government to government ya, jadi presiden memberikan prioritas yang sangat tinggi, perdana menteri Jepang juga memberikan. Jadi dalam setiap percakapan high level itu MRT itu selalu menjadi topik untuk dibicarakan bagaimana mengakselerasinya gitu ya. Tantangan kita adalah bagaimana membangun yang ya concern Mbak Rosi juga tadi kan kok lama sekali gitu ya. Saya juga selalu berpikir bisa nggak lebih cepat dari ini, karena we cannot wait gitu. Masyarakat di luar sana itu nunggu kapan, dan ini yang tugas saya adalah mempush ya, mendorong agar we are doing it not at the normal pace ya, harus dikerjakan dengan kecepatan yang luar biasa gitu ya, 24/7 gitu ya, kerjanya paralel gitu ya. Nah kadang-kadang memang kalau kita bicara kecepatan, biasanya quality ini agak kita korbankan. Ini nggak bisa. Jadi kecepatan dan quality itu harus berjalan bareng gitu ya. Mintanya cepat tapi kualitasnya bagus. Ya Pak. Itu susahnya, harganya murah. Itu orang Indonesia gitu kan. Nah Jepangnya geleng-geleng kepala kan. Ini gimana? Kalau minta cepat terus udah minta murah, minta selamat. Selamat. Jadi maunya murah, cepat, selamat. Iya itu dia. Nah that's Indonesia. Tapi kita coba bahwa push terus ya Jepang untuk melakukan itu. Kemudian untuk segmen-segmen yang lain kita juga coba untuk invite donor-donor lain bahkan private sector untuk masuk ke membangun MRT Jakarta. Menurut Bapak, how attractive is it? Nah, biasanya kalau infrastruktur karena mahal dia return-nya kan nggak cepat ya. Jadi memang itu harus jadi proyek pemerintah.
Tapi hari ini yang dibutuhkan sebenarnya banyak donor yang ingin membangun infrastruktur di Indonesia, melihat potensi kota-kota seperti Jakarta ya. Yang dibutuhkan adalah jaminan pemerintah. Sepanjang pemerintah memberikan jaminan, maka donor-donor itu akan masuk gitu. Dan untuk fase 3 itu misalnya selain JICA itu ada Asian Development Bank gitu ya. Good news dong. Good news sih. Tinggal sekarang bagaimana kita menyiapkan satu mekanisme yang memungkinkan mitra-mitra ini bersanding bersama. Jadi tidak saling berkompetisi, tetapi dalam satu sistem yang terorganize baik. Gitu. Maksudnya gimana Pak? Aku nggak ngerti. Jadi 87 km. Kita kemarin membangun fase 1 16 km bisa satu donor gitu ya. Tapi kalau 87 km itu very long yang kalau hanya dikerjakan linear aja mungkin 30, 40, 50 tahun kita belum selesai juga gitu. Saya bilang ini harus bisa dikerjakan 15 tahun dan karenanya kita harus punya satu sistem, tetapi ada beberapa segmen yang dikerjakan bersama-sama. Jadi misalnya di Jakarta Timur ada satu segmen, Jakarta di Barat itu juga satu segmen, kemudian di luar Jakarta ada satu segmen, di Banten juga ada satu segmen. Nah ini ya sinergi, kolaborasi ini yang harus dilakukan. Tapi sistemnya harus sama, karena kalau jalanin kereta itu kan nggak bisa, sistemnya beda-beda. Jadi ini yang kita harus bisa mendesain sebuah sistem di mana donor-donor, mitra-mitra kita itu bisa berkolaborasi membangun itu. Gitu. Oke, ya. Dan we refer to banyak sistem, ya khususnya London, baru-baru ini mereka membangun 117 km panjang dari London Timur ke London Barat. Kita refer ke sana dan itu dibangun 15 tahun lebih ya dengan anggaran yang sangat mahal, tetapi percepatan karena mereka bangun dengan beberapa segmen tadi secara paralel. Nah ini yang ingin coba kita apply, kita terapkan ketika membangun fase 3 nantinya gitu. Pernah nggak Pak ada investor yang nggak mau yang di jalur ini nih jalur sepi? Ada? Ya, ada iyalah. ya? Semua mau jalur bagus kan? Nggak ada. Oh bener ya? Iya. Semua orang akan lihat, oh ini kok dia. Wah, gue nggak mau donor yang di sini nih. Iya, ini makanya lama. Insentifnya harus lebih besar untuk jalur yang sepi tadi gitu ya. Pemerintahnya harus lebih mungkin di jalur yang ramai tadi udah Di bisa jalur ada yang sektor seksi, private sektornya udah bisa masuk ya. Nggak perlu semuanya diserahkan kepada pemerintah gitu ya. Tapi kalau jalurnya sepi ya, dalam pengertian ridership-nya kotanya belum terbangun, 100% itu investasinya harus pemerintah. Nggak ada swasta. Ya, well itu hukum alam sih. Hukum alam ya. Dan karena ini yang sedang investor kita mikir kan. Mikir kalau dia dikasih jalur sana, ya kok yang ini dikasih ke yang ini, yang tradisional, yang kami dikasih yang ini, nggak mau mereka gitu. So itulah yang saya maksud ekosistem investasi yang harus disiapkan. Kita membangun untuk fase 3 itu konsepnya bukan lagi membangun jaringan, bukan lagi membangun infrastruktur, tapi yang kita bangun adalah koridor ekonomi. Nah, Jakarta ini kan sedang bersiap melepaskan diri statusnya sebagai daerah bukan ibu kota lagi, sehingga prosesnya adalah kita bersiap sebagai anak daerah. Anak daerah, iya. Anak daerah tinggal di global metropolis ya, karena konsep 2030 MRT itu bagaimana menjadi backbone dari perubahan kota Jakarta dan Greater Jakarta lah kalau kita lihat konsepnya seperti itu. Wow, a lot of homework ya Pak ya. A lot of homework. Tapi sebenarnya exciting sih. Ya. Kalau dengar cerita dari Pak Willy, it's a huge project gitu. Very huge. Dan nggak ada kata mundur. Nggak bisa mundur. Udah nggak bisa mundur. Yang ada maju terus. Tunnel boring mesin itu nggak bisa berhenti gitu, maju terus. Jangan 1,5 tahun lagi kita ngobrol gimana Pak Willy? Ya lihat besok deh. jangan harus jadi. Udah harus ya mudah-mudahan nggak sampai 2030. Sebelum itu. Ya, kita usahakan, kita gunakan our best effort ya. Anak-anak muda yang kami itu 92% anak-anak muda, 38 tahun ke bawah gitu ya. Dan memang anak-anak yang memang punya idealisme, mau melihat engineer dan non engineer ya, yang kerja di sana gitu, dan selesai dari banyak yang dari luar negeri pulang karena ingin mewujudkan satu teknologi baru transportasi di Indonesia gitu. So another fulfillment ya yang saya rasakan gitu ya.
bisa menyiapkan sebuah infrastruktur yang dibangun sendiri oleh anak-anak Indonesia. Bangsa. Iya, anak wow. bangsa. Membanggakan sih. Membanggakan. Janji saya akan experience MRT Iya, saya ngundang Mbak Lucy kesempatan pertama di bawah tanah. di bawah tanah kita rasakan dan you will feel environment. Oh, ini kok bukan Jakarta ya gitu kan? Nah, ternyata agak Jakarta. Agak ngeri-ngeri sedap, tapi pasti finally sedap. Sedap ya. So Pak Willy, thank you ya. Terima kasih banyak diundang. Untuk insight-nya, untuk sharing-nya. Terima kasih banyak. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah, it's a big project, tapi saya percaya ini harapan baru untuk menjadikan Indonesia kota metropolitan yang berbasis transportasi publik yang modern. Semoga Indonesia bahkan bisa lebih baik dari negara-negara modern lainnya. Meskipun sempat tertinggal, tapi bukan berarti kita nggak bisa maju. Makasih ya Pak Willy. Sukses untuk MRT-nya. Terima kasih. Ditunggu. Pasti. MRT-nya. Ya, makasih. Thank you, Pak. Thank you.